Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah kalau kita laporan ke polisi itu harus membayar atau kita mengeluarkan uang. Ini banyak pertanyaan Cak Soleh. Kalau misalnya kita lapor polisi itu kena uang atau tidak? Satu. Yang kedua, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Jika misalnya barang bukti disita oleh kepolisian dan itu mau dikembalikan kepada pemilik barang, apakah harus mengeluarkan uang? Itu juga harus nanti saya jawab. Yang ketiga, ada pertanyaan apakah boleh barang bukti itu dipinjam pakai. Nah, jadi dalam video ini ada 3 pertanyaan yang akan saya jelaskan. Pertama, terkait laporan polisi. Kalau Anda mendapati menjadi korban tindak pidana, apakah itu penipuan, apakah Anda mengalami kekerasan, atau Anda melihat ada orang dibunuh. Nah, ini adalah ruang lingkup tindak pidana di mana harus kita laporkan kepada kepolisian. Nah, di kantor polisi itu ada namanya SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kalau tidak salah itu SPKT kepanjangannya itu. Nah, pada saat Anda mendatangi kantor polisi menyampaikan ada tindak pidana, bla bla bla, Anda menjadi korban atau menjadi saksi adanya tindak pidana, Anda akan diketemukan dengan pihak reserse yang mana untuk konsultasi apakah memang kejadian yang dilaporkan ini ruang lingkupnya masuk tindak pidana atau tidak. Sebab belum tentu laporan itu masuk ruang lingkup tindak pidana. Nah, setelah diolah, setelah konsultasi itu diputuskan bahwa itu tindak pidana, ya nanti akan dikembalikan kepada petugas SPKT untuk Anda dimintain keterangan dan mendapatkan tanda bukti laporan. Tapi kalau ternyata hasil konsultasi menyatakan bahwa itu bukan masuk ranah pidana, ya Anda disuruh pulang, nggak bisa. Sebab tidak semua yang dilaporkan ke kantor polisi itu adalah betul-betul tindak pidana. Bisa jadi itu ruang lingkupnya perdata, ya Anda akan disarankan oleh polisi untuk mengajukan gugatan. Nah, setelah Anda mendapatkan tanda terima laporan, baru nanti diajak ke penyidik untuk melakukan penyidikan pendalaman terkait kejadiannya seperti apa, saksinya nanti siapa kan itu. Nah, pada saat di SPKT tadi, laporan ini sifatnya gratis. Sebab apa? Kalau saya mengacu kepada prosedur hukumnya, baik itu KUHAP tidak pernah mensyaratkan bahwa tindak pidana itu ada biayanya. Baik itu korban maupun pelaku sama-sama gratis, semua biaya ditanggung oleh negara. Jadi sekali lagi, kalau Anda laporan ke polisi itu gratis, tidak ada biaya. Kalau Anda ditanya misalnya ada oknum atau misalnya ada oknum yang meminta uang, ya Anda tanya mana bukti tanda terimanya, mana aturan yang menjelaskan kalau laporan itu harus bayar. Tapi setahu saya di semua kepolisian memang tidak pernah dimintain biaya. Jadi tidak perlu takut kalau Anda mendapat sebagai korban tindak pidana atau sebagai saksi yang tahu adanya tindak pidana, laporkan saja. Yang kedua, pertanyaan apakah barang bukti itu bisa dipinjam pakai. Nah, dalam kasus ini misalnya Anda motornya itu kan kecurian. Tiba-tiba 1 minggu kemudian Anda mendapatkan telepon dari kantor polisi. Setelah Anda laporan kehilangan, ternyata motor itu diketemukan dipakai orang pencurinya misalnya. Pencurinya pun sudah ketangkap. Nah, Anda akan ditanya oleh polisi segala macamnya. Terus yang namanya sepeda motor ini tidak bisa dibawa pulang karena ini menjadi barang bukti tindak pidana. Pelakunya ada, nanti akan diproses ke persidangan. Nah, barang bukti ini akan dibawa oleh pihak kepolisian, tidak boleh dikemana-manakan kan itu loh. Nah, itu nanti menjadi bukti pada saat persidangan, terdakwanya ada atau terdakwa itu adalah pelaku. Nah, barang buktinya adalah sepeda motor misalnya
merek ini ABCD. Nah, pertanyaannya kalau sepeda motor itu cuma satu yang Anda miliki, sementara ini menjadi kakinya Anda kemana-mana pakai sepeda motor itu. Nah, muncul sebuah pertanyaan, apakah boleh barang bukti dipinjam pakai? Sekali lagi, apakah boleh sepeda motor Anda tadi itu dipinjam pakai karena Anda sangat membutuhkan? Nah, itu di dalam KUHP ini tidak diatur soal pinjam pakai, tetapi ada di dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2010. Nah, itu diatur di dalam bab 6 pasal 23 prosedur pinjam pakai barang bukti oleh pemilik. Jadi dalam aturan ini memberikan kemudahan kepada kita, kepada korban tindak pidana yang membutuhkan barang bukti itu. Jadi barang bukti ini boleh dipinjam pakai. Ayat 1 menyatakan barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakai kepada pemilik atau pihak yang berhak. Ketika Anda sebagai pemilik, Anda berhak mengajukan pinjam pakai. Nah, prosedurnya juga diatur. Tinggal Anda mengajukan secara tertulis kepada penyidik atau kepada atasan penyidik bahwa motor itu sangat dibutuhkan oleh Anda sehingga harus ini bisa dipinjam pakai. Nah, nantinya kepolisian akan mempertimbangkan boleh tidaknya barang bukti ini dipinjam pakai. Ketika argumentasi alasan-alasannya ini rasional, akan dikabulkan. Tapi kalau alasannya tidak rasional, misalnya motor ini tidak jelas, Anda dulu ternyata belinya bekas, sepeda motor bukan atas nama Anda, atas nama orang lain, tentu polisi juga tidak mengabulkan karena curiga jangan-jangan ini juga motornya orang yang dipinjam secara tidak sah. Jadi prinsipnya menurut hukum barang bukti boleh dipinjam pakai dari pemilik asli, pemilik asal, bukan orang lain, bukan pihak kedua, bukan pihak ketiga. Nah, di dalam aturan ini pinjam pakai pun tidak dikenakan biaya. Sekali lagi, barang bukti boleh dipinjam pakai dan tidak dikenakan biaya. Ini kemudahan bahwa ternyata ada oknum-oknum, misalnya Anda tinggal tanya mana prosedurnya, mana pasalnya, mana aturannya. Kalau pinjam pakai itu harus mengeluarkan biaya. Tapi kalau sebagai tanda terima kasih itu terserah Anda. Tetapi saya di sini menjelaskan prosedur hukum bahwa pinjam pakai itu gratis. Nah, yang ketiga, saya mau menjelaskan tentang apakah pengambilan barang bukti itu ada biayanya. Jika Anda menjadi korban, misalnya tadi saya ngasih contoh soal sepeda motor, setelah tidak dipinjam pakai, dibawa ke persidangan, terdakwanya sudah dihukum, putusannya sudah inkrah. Ini menurut undang-undang, menurut KUHP, barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini diatur di KUHP pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Nah, ini tergantung di dalam amar putusan pengadilan. Hakim menyatakan apa? Oh, bahwa barang bukti ini harus dikembalikan kepada si A. Maka si A itu setelah putusan inkrah bisa meminta kepada jaksa barangnya untuk dikembalikan. Tinggal mendatangi kantor kejaksaan dan ini pun tidak ada biayanya. Karena Anda di sini sebagai korban, maka barang bukti ini harus kembali kepada Anda. Jangan khawatir bahwa nanti dimintain uang, Anda tinggal tanya lagi mana prosedurnya, mana aturannya kalau itu harus pakai biaya. Tetapi catatannya adalah rata-rata barang bukti kalau sudah lama, misalnya setengah tahun, itu akan mengalami kerusakan karena benda ini kepanasan, memang ditaruh di rubasan, tempat rumah
penyimpanan benda-benda sitaan. Nah itu karena tidak ada perawatan, biasanya karena cuaca, karena waktu akan mengalami catnya atau apa yang mengalami pudar tidak sesuai dengan aslinya, dan itu tidak bisa dipersalahkan kepada jaksa, kepada polisi yang dulu melakukan penyitaan. Tapi karena waktu yang lama tidak ada perawatan, wajar sekali barang tidak seperti aslinya. Sekali lagi, pengambilan benda sitaan, karena ini ada pertanyaan dari teman-teman, itu tidak ada biaya alias gratis. Demikian, terima kasih.